Halo semuanya, selamat datang di live Facebook Next Trend. Tidak seperti biasa ya, karena memang ini cukup bukan darurat ya, mendadak. Gue lupa bawa alat yang proper buat live seperti biasa. Tapi kali ini ada satu perangkat yang benar-benar spesial yang mau saya unboxing. Yaitu ini adalah Samsung Galaxy A73. Ini adalah salah satu lagi dari keluarga A series ya Samsung yang hadir di Indonesia yang 5G setelah A53, A33 dan A73. Sekaligus A73 ini juga yang paling termahal ya. Dia tuh kalau nggak salah harganya sekitar 7, deh. Kalau nggak salah 7, sebentar, saya nggak lupa. 7,499 kalau nggak salah. Samsung Galaxy A73 itu di 7,799, 7,8 lah ya, 7,8 kurang 1000, udah deket-deket lah sama 8 juta. Tapi emang apa aja sih yang kan kita dapatkan dari HP ini? Nah, makanya itu langsung aja sekarang kita mulai unboxingnya. Ini karena tidak bisa melihat dengan seperti biasa sudut dari atas, ini kita begini aja ya. Gitu. Ini ada kotaknya, kita buka kotaknya ya, tipis seperti A53 dan A33 ya, karena nggak ada cover juga. Ini apa sih ininya juga agak bingung. Oke, sebelumnya kita baca dulu ya. Biasanya tuh di bagian belakang ya standar lah ya, tulisan ke Samsung Elektronik kayak terkait dengan segala produksinya di belakang sini, termasuk dibuat di Indonesia. Ini berarti rakitan pabriknya Samsung di Cikarang ya. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Apa mirroring ya jangan-jangan ya? Ya pasti rakitan pabriknya yang Cikarang ya. Terus sekarang ini kita buka labelnya. Di bagian luar sini, di bagian bawah sini juga ada tulisan dia varian Awesome Mint. Mint ini cenderung hijau ya. Terus juga RAM-nya 8 GB, penyimpanannya 256 GB. Ya, ada nomor email juga di sini, dibuat di Indonesia gitu. Nah, ini udah dibuka, langsung aja kita lihat isinya. Stiker email, ya kak Samsung ya, stiker emailnya gede begini. Ini HP-nya, cuman kita singkirin. Ngapain juga sih disingkir, karena nggak, bawahnya juga cuman kertas-kertas doang. Nggak ada casing, nggak ada chargeran ya. Di bagian bawah sini ada kabelnya sudah USB-C to C ya, semacam flagship, udah kelas flagship ya chargernya. Tulisannya ada tulisan Vietnam. Jangan-jangan kabelnya buatan Vietnam nih ya, meskipun HP-nya dirakitnya di Indonesia. Wah, berisik apa? Nah, terus ada juga buku manual sama safety guide. Ya normal lah HP biasa ya. Sama ada SIM card ejector. Cukup kecil. Udah gitu dong isi kotaknya, nggak ada yang wow banget. Terus di sini apa lagi ya? Nggak ada ya, charger nggak ada. Kalau untuk ngecasnya sendiri dia standar Samsung ya, 25 watt. Kalau nggak salah, 25 watt. Berarti masih pakai cicilan lain. Nah, ini adalah HP-nya, mint green, warnanya aksen hijau begini ya. Terus juga tadi jujur aja pas pertama kali pegang, ini HP tebal juga ya gitu. Di bagian depan super smooth, keunggulannya ada super smooth display, itu artinya udah 120 Hz. Terus juga kuat kamera utama 108 megapiksel. Terus di bawahnya ada sertifikasi IP67, dia artinya tahan air dan tahan debu. Langsung aja kita buka plastiknya sambil kita booting. Kita lihat apa aja sih yang bisa kita bahas sekarang dari HP ini. Kita buka plastiknya. Belakangnya matte ya. Matte meskipun hijau. Kita sambil nyalakan. Oke, HP sudah menyala. Mulai proses booting. Pertama ngomongin desain dulu ya. Si Samsung Galaxy A73 ini dia awalnya saya kira dia sama kayak tren belakangan ini ya, HP dengan sampingnya flat gitu. Tapi ternyata dia nggak flat. Emang kesannya kayak flat ya, tapi belakang ini dia kayak masih ada curvature-nya, atau ada apa ya, bahasa Indonesia itu apa ya curvature-nya?
cekungan gitulah. Jadi masih lebih lebih enak dipakai dibandingkan HP-HP lain yang sampingnya benar-benar datar gitu. Terus kalau HP yang sampingnya benar-benar datar itu buat saya pribadi itu bukan HP yang gampang buat dipegang. Gripnya agak kurang meyakinkan gitu. Kalau agak melengkung dikit, ya melengkung itu kata yang saya cari. Itu enak banget gripnya, pegangannya enak. Gitu. Terus di bagian belakangnya dia ya tipikal A-series ya. A-series sudah dari sejak kapan tahu. Dia punya 3 bulatan gini buat kameranya, sama ada 2 bulatan kecil, satunya itu sensor kamera, satunya lagi LED flash. Belakangnya matte, nggak mudah bekas sidik jari, nggak gampang nempel, ya bagus sih ini sebenarnya. Terus juga ada nih sedikit tonjolan di sini bisa terlihat ya, nggak kayak beberapa HP lain kan patah gitu desainnya. Nah ini dibuat lebih smooth gitu, nggak patah. Di samping kanan tombol power sama volume jadi satu di satu sisi ya. Terus satu sisinya lagi di bagian atas itu ada lubang SIM tray di bagian atas. Di bawahnya ada speaker USB-C sama mic. Oh ya, di atasnya ada mic juga. Selamat datang, kita pencet mulai. Perjanjian lisensi iya ini kita oke aja ya, setuju semua, setuju. Lainnya setuju ya, oke. Wifi-nya entar. Salin aplikasi jangan salin, nanti aja. Sayangnya kalau di kameranya agak terang ya, nggak bisa akses control center. Tanggal dan waktu kita cari GMT plus 7 waktu Indonesia ya, waktu Indonesia Barat. Oke. Cuman masih manual, entar aja lah ya, kelamaan ntar. Setuju, oke. Lewati ke security-nya, lewati, dia akan masuk ke saran aplikasi ya, boleh lah, tapi kan nanti ya, kan kita belum tersambung internet. Samsung account, skip, Anda sudah siap, selesai. Oke, sudah masuk ke menu awal. Oh ya, di bagian depannya ini dia punya ukuran 6,67 inch, Full HD Plus, AMOLED 120 Hz. Standar HP ukuran besar ya. Kalau saya rata-rata sekarang HP itu kalau nggak 6,4, 6,5, 6,67. Agak sedikit jarang yang ngasih di 6,7 inch. Ukuran ini sebenarnya dia tergolong besar sih. Tapi buat tangan sebesar saya itu masih cukup nyaman dipakai. Mungkin karena tangan saya juga besar kali ya. Kalau mungkin tangannya kecil, ya mungkin ini akan jadi HP yang terlalu besar. Tergantung preferensi tiap orang. Kalau sukanya HP yang besar-besar, nah ini bisa menjadi pilihan yang cukup menarik. Untuk depan tuh, kamera depannya dia akan pancol, resolusi 32 megapiksel. Ya, untuk CPU chipset dia pakai Snapdragon 778 kalau nggak salah. Sejujurnya 778 itu bukan chipset yang baru-baru banget ya. Sebenarnya gue lebih tertarik ke chipsetnya Samsung yang dipakai di A52, itu yang 1280. Kalau Samsung menyebut 1280 ya, sebenarnya belum ada kayak launching resmi itu nama chipsetnya apa. Kalau dibuka di situs websitenya Samsung bisa tulisnya cuma octa-core doang. Oke, kita coba ke tentang ponsel. Ini Samsung cukup unik nih. Bagian tentang ponselnya ya, informasinya. Karena kadang nggak ditulis gitu. Ini HP pakai chipset apa gitu. Nggak langsung cepet lah, kita nggak bisa langsung tahu. Tapi kalau untuk perangkat lunaknya, dia udah pakai One UI 4 yang terbaru, versinya Android 12. Jadi udah fiturnya udah oke banget, terutama untuk sektor privasi ya. Gitu. Memang kalau kita banding sama ColorOS nggak gitu banyak sih. Cuman ini juga masih tergolong banyak. Salah satu yang terbaik juga untuk platform Android ya. Seperti itu. Untuk kapasitas penyimpanannya 256 GB udah baik banget. Oh iya, untuk kameranya dia bisa dilihat nih ada 4 ya. Yang 5 kan LED flash. Dia kamera utamanya udah 108 megapiksel, terus ada ultra wide 12 megapiksel, makro 5 megapiksel. Ini yang kecil ini pasti makronya nih. Terus ada untuk perekaman video dia bisa sampai 4K. Sayangnya memang nggak ada kamera tele seperti yang digosipkan sebelum-sebelumnya.
Ya jadi biasa aja. Karena kalau misalkan dikasih kamera tele, takutnya dia akan nanti berantem sama SS series, terutama S21 FE ya. Seperti itu. Oke, saya lagi coba buka kameranya sih, ngeliat fitur-fiturnya. Ya, begini fitur-fiturnya. Untuk zoom, dia bisa sampai 10 kali secara digital ya. 10 kali secara digital. Jadi ya, kalau secara digital nggak usah berharap banyak lah. Ultrawide pasti bisa, kamera utama 108 yang menggunakan teknologi pixel binding pastinya. Seperti itu. Apalagi yang bisa kita bahas ya dari Galaxy A73 ini. Sebenarnya kalau dibandingkan sama adik-adiknya, nggak tahu adik-adik apa kakak-kakak ya, karena kan rilisnya belakangan. Tapi kalau dibanding sama yang lainnya dalam satu keluarga, yaitu si Galaxy A53 sama A33, ini yang layarnya paling besar. Saya sendiri suka sama layar yang besar, karena lebih enak aja gitu. Apalagi kalau misalkan kebanyakan pakai kerja di HP ya, entah buat ngedesain atau buat ya banyak lainnya gitu, lebih enak di layar yang besar seperti di Galaxy A73 ini. Mayoritas HP saya juga ukurannya besar-besar sih, jarang yang kecil-kecil. Seperti itu. Oke, apalagi yang bisa kita bahas ya dari Galaxy A73 ya? Kalau mau nanya boleh loh, sekalian nanya aja di sini. Karena belum tersambung ke internet, jadi banyak aplikasi juga yang masih abu-abu gini ya. Karena belum tersambung ke internet, jadi belum bisa download. Oh iya, satu lagi ini terakhir ya, mengenai SIM tray-nya kita lihat apakah dia triple slot atau hybrid atau percampuran antara keduanya. Dia di bagian atas. Kita lihat. Oke, dia pakai sistem hybrid. Jadi bisa micro SD, dia bisa konfigurasinya cuma bisa 2 SIM card aja, atau 1 SIM card dan 1 micro SD, up to 1 terabyte. Gede lah 1 terabyte. Ini bisa jadi hard disk. Ngapain beli HP cuma buat jadiin hard disk? Oh ya, dia speakernya udah speaker ganda juga. Tadi ada IP67, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, Type-C, sama katanya ada liquid cooling systemnya juga di dalam. Tapi ya belum bisa kita buktikan sampai kita coba main game yang berat. Genshin Impact mungkin. Kan gamenya agak demanding ya. Oh ya, udah 5G juga. Jadi kalau daerah kalian sudah tercover 5G, ini akan punya kemampuan internet yang sangat amat kencang. Sayang sekali di Bekasi belum ada 5G ya. Malah jadi curhat. Gitu. Soal handling masih enak, meskipun layarnya besar, ini enak banget. Ya tergantung ukuran tangan juga sih ya. Kalau handlingnya masih enak. Tuh. Kiri kanannya juga dia terbuat dari bahan, nggak tahu ya, ini karena baru dibuka, belum bisa ketahuan apakah dia metal atau plastik. Dia emang finishingnya kayak finishing metal gitu ya, finishing aluminium gitu, cuman nggak tahu kayaknya plastik deh. Harus coba didinginkan dulu. Biasanya kalau di kamar saya HP dingin, artinya dia dari semacam bahan aluminium gitu. Nanti kita coba apakah dia akan dingin atau tidak. Seperti itu. Beratnya juga nggak berat kok ini. Menurut saya sih ini nggak berat. 181 gram, di bawah 200 gram, masih enteng lah. Nggak ada yang mau nanya ini udah? Oke, jadi guys, gitu dulu aja unboxing dari Samsung Galaxy A73 5G. Ini adalah HP bisa dibilang ukurannya cukup besar, kelasnya cukup atas, udah di atas 7 juta soalnya, dekat-dekat ke 8 juta. Pas sekaligus paling mahal ya saat ini untuk A series gitu. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk follow atau apa ya kalau Facebook ya, di like dan follow Facebooknya. Kita juga punya sosial media lain, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Terutama di TikTok juga sangat seru akhir-akhir ini, banyak banget video-video yang akan kita upload. Kunjungi juga situs nextrend.com ya untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat jaga protokol kesehatan dalam vaksin. Oh ya, bentar lagi udah mau buka ya. Selamat berbuka. Kalau misalkan di daerah kalian udah buka, ya siapa tahu tinggal ada yang nonton di Makassar, di Jayapura atau di mana. Oke, sampai jumpa di live next trend berikutnya.